Halo Sobat RR Films, berjumpa kembali dengan RR nih. Kali ini kita bakal ulas sebuah film yang berasal dari Filipina yang bergenre drama dewasa 18++ guys. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang hidup dengan ayahnya sebagai penjual babi guling. Wanita ini ditinggal oleh ibunya yang bercerai dengan ayahnya. Suatu ketika, sang ibu kembali pulang setelah sekian lama menjadi TKW. Tetapi, drama terjadi, sang ibu pulang dengan membawa pacar barunya yang seorang berondong muda. Berbagai adegan pun terjadi guys. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Gak perlu lama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita film ini. Seperti biasa, jangan lupa teman-teman like dan tinggalkan komen di video ini ya, agar RR lebih semangat lagi ulas cerita-cerita menarik selanjutnya. Jangan lupa siapkan kopi, udut dan tisu yang banyak ya guys, buat jaga-jaga kalau celananya basah guys. Cerita bermula ketika gadis bernama Elria sedang berjualan di depan toko bersama dengan ayahnya Eloy. Kemudian, datang dari seberang jalan seorang wanita bernama Minerva yang merupakan ibu dari Elria. Minerva segera menyeberangi jalan lalu memeluk Elria. Lalu, mereka segera pulang ke rumah. Ayah Elria yang bernama Eloy pun menjamu Minerva dan menyiapkan makanan untuk Minerva. Diketahui bahwa Minerva pulang setelah kontrak kerjanya di luar negeri habis, ia tidak akan pergi kembali untuk bekerja ke sana. Setelah itu Minerva pergi untuk mengecek usaha babi gulingnya. Eloy mendatangi Minerva dan memeluknya dari belakang untuk melepas rasa rindu, sambil grepe-grepe dikit gak papalah ya. Usut punya usut, Eloy dan Minerva telah bercerai sebelumnya, karena Eloy berselingkuh saat Minerva kerja di luar negeri. Eloy mencoba meminta kepada Minerva untuk bisa rujuk kembali dan menjadi keluarga lagi. Tetapi, Minerva seketika menolak dan menjawab tidak bisa. Ia tidak bisa menerima perilaku Eloy dahulu, lalu mereka sempat untuk adu mulut dan tanpa sengaja Elria mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Kemudian, Eloy pun menjelaskan bahwa ia adalah pria yang punya kebutuhan, jadi Eloy melakukannya dengan ayam kampus lain karena Minerva sedang jauh di luar negeri. Malam itu percakapan mereka berakhir dengan keputusan bahwa mereka tidak akan bersama-sama sebagai suami istri lagi. Keesokan harinya, Minerva mulai beraktivitas di restoran babi guling miliknya. Di sini Minerva sebagai pemilik restoran kehilangan uangnya. Minerva pun mengumpulkan semua karyawannya dan menggeledah mereka semua. Bahkan, mereka diminta untuk membuka semua pakaian mereka sampai ke dalam-dalam. Alhasil Minerva menemukan uangnya pada salah satu karyawannya. Seketika itu, Minerva langsung memecat karyawannya itu. Tak lama berselang Minerva menerima seorang pria muda untuk bekerja di restoran babi guling miliknya. Eloy juga memperhatikan pria itu. Diketahui nama pria itu adalah Jonas. Kemudian Jonas pergi keluar untuk pulang. Di depan ia sempat bertatap muka dengan Elria sambil curi-curi pandang. Hari berlalu dan esoknya Jonas mulai bekerja memanggang babi guling. Eloy yang merupakan karyawan Minerva, mengajari teknik-teknik untuk memanggang babi yang benar. Tak lama kemudian Elria datang untuk pamit hendak pergi ke sekolah. Karena baju seksinya, Jonas sedikit melirik kepada Elria. Elria pun membalas dengan senyuman kecil. Dari kejauhan Minerva datang dan berkata pada Elria bahwa rok yang dipakai Elria terlalu pendek dan mengundang mata para lelaki. Tetapi, Elria mengabaikannya, dan Jonas pun mendapat teguran dari Eloy untuk memperingatkan jangan macam-macam dengan putrinya. Hari berlalu, saat Elria pulang sekolah, ia diganggu oleh pria dari sekolahnya. Pria itu mencoba menggoda Elria dan memaksa untuk mengantar pulang Elria. Tiba-tiba dari belakang Jonas muncul dan menjegal pria itu. Jonas pura-pura mengaku sebagai pacar Elria dan mengusir pria itu. Merasa tertolong, Elria kembali tersenyum manis kepada Jonas dan berterima kasih. Akhirnya sore itu, Elria mengobrol dengan Jonas dan mereka pun terlihat semakin kenal dan akrab. Sampai kemudian mereka kembali pulang ke rumah. Seperti biasa, Elria setiap sore menjelang malam, ia pergi untuk mandi. Diam-diam, salah satu karyawan mengikuti Elria dan mendekat ke kamar mandi. Ia membuka tirai dan pria itu melihat daging segar milik Elria yang sedang mandi. Karena tak kuasa menahan hasrat, pria itu pun memainkan cerutu hitam miliknya. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Tak lama berselang, pria itu tiba-tiba ditendang dan dipukuli. Ternyata, itu adalah Jonas. Karena perilaku baik Jonas, ia pun diundang untuk sarapan bersama Eloy, Minerva dan Elria di keesokan paginya. Setelah sarapan, Minerva mengobrol dengan Elria. Kemudian tukang galon datang mengantar air pesanan Minerva. Lalu spontan Minerva menyuruh Elria untuk mengambil uang di dompet ibunya itu.
Saat mencari uang di kamar Minerva, tak sengaja Elria menemukan lembaran tiket pesawat yang mana ibunya telah tiba di Filipina sejak 2 minggu yang lalu. Merasa curiga, Elria langsung menanyakan hal itu pada ibunya, tapi Minerva hanya menjawab ia sedang berbisnis dulu dengan temannya. Lanjut ke malam hari, Elria pergi ke rumah ayahnya seperti biasa. Sedangkan, di gudang di rumah Minerva, terlihat Jonas sedang kelingak-kelinguk waspada. Hal mengejutkan terjadi, ternyata, Jonas menemui Minerva malam itu, mereka pergi ke tempat sepi, dan ternyata Jonas memiliki hubungan spesial dengan Minerva. Malam itu mereka bermain kuda-kudaan di dalam gudang. Setelah selesai main, Jonas pun menanyakan, mengapa mereka berhubungan secara diam-diam. Kenapa tidak secara terang-terangan saja, secara Minerva dan Eloy sudah tidak memiliki hubungan. Minerva hanya menjawab bahwa ia belum siap, dan Minerva kembali ke rumahnya. Keesokan paginya, Elria beraktivitas seperti biasa. Ia menyiapkan produksi untuk masakan babi gulingnya, di sana juga ada Jonas yang sedang bekerja. Secara diam-diam Elria merekam Jonas yang sedang bekerja, kemudian mereka mengobrol dan bekerja bersama. Sesaat kemudian, jari Jonas terluka karena pisau. Elria mencoba mengobati jari Jonas. Dari belakang, diam-diam Minerva tak sengaja menguping dan melihat percakapan mereka. Karena Minerva tak tahan melihat kedekatan Jonas dan Elria, ia pun menghampiri mereka dan memarahi Jonas dan Elria layaknya seorang ibu memarahi anaknya. Dan di situ akhirnya Elria bilang bahwa ia menyukai Jonas, lalu pergi meninggalkan Minerva. Malam harinya, setelah gudang sepi, Elria duduk sendiri di sudut ruangan. Karena sudah terlalu samgi, sambil melihat video Jonas yang ia rekam, ia mencoba untuk mencari kenikmatan dengan jari tengah miliknya. Sambil menghisap rokok yang dibalut dengan daun ganja, ia menjadi melayang-layang dan berhalusinasi. Elria seperti didatangi oleh Jonas dan memberikan kenikmatan pada dirinya. Saking gak tahannya, sampai berhalusinasi tuh. Pada saat yang sama Jonas kembali pergi secara diam-diam menemui Minerva yang sudah menunggu di depan kamar mandi gudang. Tanpa mereka berdua sadari, dari kejauhan, para karyawan lainnya mengikuti Jonas dan mengintip mereka berdua secara diam-diam. Kemudian mereka berdua masuk kamar mandi dan sempat berdebat karena Minerva mencurigai Jonas menyukai putrinya Elria. Tak lama berselang, agar tidak banyak ngomel lagi, Jonas memberikan pelayanan terbaik untuk Minerva di dalam kamar mandi itu dengan banyak gaya yang membuat Minerva keenakan. Malam itu berakhir dan kembali pada pagi harinya. Jonas kembali bekerja seperti biasanya dan bertemu para karyawan lainnya. Tetapi mereka mengejek Jonas, karena ternyata dia sukanya dengan tante-tante. Karyawan itu adalah orang yang mendapati Jonas dan Minerva semalam. Karena emosi, Jonas menyerang karyawan itu dan perkelahian tak terhindarkan. Sampai akhirnya Eloy sebagai kepala koki datang untuk melerai mereka. Eloy menanyakan apa yang membuat mereka berkelahi. Untung para karyawan itu tidak menceritakan hal yang sebenarnya terjadi, sehingga rahasia Jonas dan Minerva masih belum diketahui Eloy. Setelah itu Jonas kembali menemui Minerva untuk menceritakan bahwa beberapa karyawan telah tahu dengan apa yang mereka lakukan semalam. Tanpa mereka sadari juga, ternyata Elria menguping pembicaraan mereka dari balik tembok dan mengetahui hubungan sebenarnya Minerva dengan Jonas. Malam harinya Jonas kembali bertemu. Sekarang mereka bercumbu di rumah Minerva. Dari balik kamar, Elria yang belum tidur mendengar suara-suara ribut mereka berdua. Elria menjadi lebih gregetan setelah mereka berdua malah bermain di kamar Minerva. Padahal kamar Minerva dan Elria bersebelahan, suara-suara desahan itu pun semakin menjadi-jadi. Karena sudah tidak tahan lagi, dibalut rasa marah dan cemburu, Elria keluar dari kamar dan menemui mereka berdua dan memaki-maki ibunya dan Jonas. Akhirnya Minerva menyudahi kuda-kudaan dengan Jonas. Kemudian, menemui Elria dan menceraikan semua kepada Elria. Ia menceritakan bahwa ia telah bertemu Jonas ketika bekerja di luar negeri setelah bercerai dengan Eloy. Jonas menemani Minerva sejak saat itu. Mendengar hal itu Elria menjadi semakin sedih karena orang yang ia sukai adalah berondong milik ibunya sendiri. Keesokan paginya, seperti biasa Eloy sudah berada di rumah Minerva dan menyiapkan sarapan untuknya dan Elria. Tiba-tiba Jonas muncul dari dalam kamar Minerva. Eloy kaget melihat Jonas ada di sana. Lalu, Minerva menjelaskan dan menceritakan semuanya. Eloy pun marah dan kecewa lalu meninggalkan rumah Minerva. Karena frustasi, Eloy pergi untuk bermain dengan ayam kampus. Seperti biasa, Elria tetap membantu untuk produksi masak babi guling di restoran. Ia merasa kesal melihat Jonas yang berlaga sebagai bos baru para karyawan.
Kemudian, Elria pergi ke rumah ayahnya untuk menenangkan ayahnya. Di sana ia mendapati ayahnya sudah mabuk-mabukan berat. Di lain sisi, Jonas masih sok-sokan menjadi bos dan memarahi beberapa karyawan karena kerja yang tidak becus, bahkan salah satu karyawan menyenggol kepala Jonas dengan tongkat. Jonas semakin marah besar. Lalu Eloy datang dan menentang perbuatan Jonas yang semena-mena terhadap para karyawan. Cekcok terjadi, dan di sana juga ada Minerva. Akhirnya Eloy dipecat oleh Minerva dan diusir dari restoran babi guling itu. Elria yang melihat itu juga tidak terima kalau ayahnya diusir begitu saja. Padahal ayahnya yang membesarkan restoran babi guling itu. Tanpa bisa berbuat apa-apa, akhirnya Elria membiarkan ayahnya pergi. Di rumah Minerva, Jonas hari-hari menjadi semakin menjadi, ia hanya bermain game saja dan tidak peduli dengan urusan lain, bahkan ia meminta handphone baru agar bisa main game dengan lancar. Saat makan pagi telah tiba, mereka sarapan bersama di rumah itu. Terlihat Elria bersikap genit dan mencoba untuk menggoda Jonas dengan cara makannya yang sangat menggugah isi resleting Jonas. Minerva yang kesal, mengingatkan kembali Elria untuk tidak menggoda Jonas dengan bersikap genit dan memakai pakaian yang seksi. Saat sore hari, biasa Elria pergi mandi. Ia sengaja untuk tidak menutup rapat pintu kamar mandinya. Sepintas Jonas lewat depan kamar mandi dan melihat tubuh Elria yang menggoda. Jonas mencoba cuek tak memperhatikan dan pergi meninggalkan kamar mandi itu. Malam harinya Jonas kembali bermain dengan Minerva. Tetapi tak disadari Jonas mulai membayang bahwa ia sedang bermain dengan Elria. Karena saking nafsunya Jonas tancap gas sampai Minerva kesakitan dan menghentikan permainan. Jonas pun bingung sendiri mengapa itu bisa terjadi padanya. Permasalahan restoran mulai muncul. Hari ini restoran sangat sepi sekali, baru 2 babi guling saja yang terjual. Bahkan, ada pelanggan setia restoran datang untuk komplain karena daging babi guling yang kemarin ia beli rasanya tidak enak dan berbeda dari rasa yang ia beli sebelumnya. Sampai akhirnya Minerva mulai berpikir bahwa seharusnya ia menggunakan resep yang dibuat oleh Eloy kembali. Hal itu sontak membuat Jonas marah dan tersinggung, dan meninggalkan Minerva. Lalu, Elria mendatangi ibunya itu dan berkata pada ibunya apakah Minerva akan terus membela Jonas. Padahal Jonas seperti orang bodoh dan Minerva masih saja memanjakan Jonas. Di malam hari, Minerva akan pergi untuk arisan dengan ibu-ibu lainnya dan harus meninggalkan Jonas di rumah. Ketika Minerva sudah pergi, Elria keluar mengambil 2 botol tuak dan duduk di sebelah Jonas. Mereka pun minum tuak itu bersama. Elria sengaja duduk genit di sebelah Jonas. Mata Jonas pun sedikit-sedikit mulai melirik paha legit milik Elria. Ketika minuman sudah habis, Elria menawarkan Jonas untuk minum lagi. Tetapi, Jonas menolak dengan alasan ia harus segera tidur agar besok bisa bangun pagi. Jonas masuk kamar, bukannya tidur, ia malah kocok-kocok telur di dalam kamar sambil membayangkan Elria. Sungguh nikmat sekali gatuh. Tiba-tiba Elria membuka pintu kamar Jonas dan melihat Jonas sedang kolai. Jonas kaget seketika. Ketika Elria masuk kamar, Jonas menyuruh Elria untuk keluar sebelum Minerva tahu dan menuduh yang tidak-tidak. Bukannya keluar, Elria malah menutup pintu kamar. Saking Jonas juga sudah tidak bisa menahan hasrat lagi, jadi, langsung gosok saja Elria. Jonas sangat semangat sekali menancapkan rudal hitam miliknya, sampai-sampai Elria sangat kesakitan dan menangis. Elria terlihat bersedih setelah pertempuran itu terjadi. Ternyata secara diam-diam, Jonas merekam semua yang mereka lakukan itu. Elria semakin cemas, karena awalnya, Elria ingin menjebak Jonas bahwa ia telah diperkosa oleh Jonas, sehingga, bisa membuat Minerva marah dan mengusir Jonas. Karena kesalahan itu, di hari-hari esok Elria menjadi was-was ketika di rumah. Saat ia selesai mandi di malam hari, tiba-tiba Jonas muncul dan menyeret Elria masuk ke kamarnya. Elria mencoba menolak, tetapi, Jonas mengancam akan menyebarkan video itu jika menolak Jonas. Elria terpaksa melayani Jonas di malam itu. Hal itu membuat Elria menjadi sangat sedih dan marah, dendam, benci terhadap Jonas. Di sisi lain Minerva dan Jonas mulai dirundung masalah karena Jonas tidak bekerja dan tidak ada penghasilan. Jonas malah marah balik kepada Minerva dan memaki-maki Minerva, lalu pergi begitu saja. Jonas semakin menjadi-jadi. Malam harinya, Elria baru pulang sekolah. Tiba-tiba Jonas kembali menyeret Elria dan mengajaknya untuk mantap-mantap. Di saat yang sama, Minerva tidak sengaja terbangun dari tidurnya.
Ia tersadar kok berondongnya si Jonas gak ada di dalam kamar. Ia pun beranjak dari ranjang dan pergi mencari Jonas. Jonas kembali memaksa Elria untuk melayani hasratnya. Kali ini ia bermain di dekat dapur sambil berdiri. Bahkan Elria tidak sanggup untuk melepaskan diri dari Jonas. Tidak lama kemudian, Minerva muncul dan langsung memukuli Jonas karena di depan matanya sendiri, Jonas mencabuli anak perempuannya. Jonas berdalih bahwa ia digoda Elria dan menunjukkan video yang direkam Jonas kepada Minerva, yang mana video itu terlihat Elria yang memulai duluan untuk menggoda Jonas. Setelah melihat video itu, Minerva langsung memaki-maki Elria. Elria pun membela diri, bahwa ia melakukan semua itu agar tampak seperti dia diperkosa oleh Jonas dan membuktikan pada Minerva bahwa Jonas bukanlah orang baik. Apesnya, video itu didapati Jonas dan digunakan olehnya untuk mengancam Elria jika tidak mau dientot. Elria pun pergi meninggalkan Jonas dan Minerva ke tempat ayahnya. Akhirnya Minerva lebih mempercayai anaknya Elria daripada Jonas. Ia pun mengusir Jonas malam itu juga dan mengamuk-ngamuk kepada Jonas. Jonas yang sudah tak tahan diomeli, menyerang balik Jonas dan mencekik Minerva serta mengancam Minerva dengan sebilah pisau, yang mana pada akhirnya, karena sudah emosi, Jonas menusuk Minerva hingga perlahan-lahan, Minerva melemah dan akhirnya tewas seketika. Jonas tiba-tiba tersadar dan segera membersihkan darah yang ada di tubuhnya, yang kemudian ia bisa segera kabur meninggalkan rumah itu. Di saat yang sama, Elria pergi ke rumah ayahnya dan menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya. Ayahnya menjadi geram dan marah besar. Eloy keluar rumah dan menemui Jonas saat itu juga. Jonas yang mencoba kabur dari rumah Minerva, ketahuan oleh Eloy. Eloy langsung muncul dan menghajar Jonas sampai tidak dapat berkutik. Bahkan, Jonas tidak punya kesempatan membalas pukulan Eloy. Kembali pada Elria yang malam itu, kembali ke rumah Minerva dengan wajah yang menangis dan sedih. Di depan rumah, ia melihat sudah banyak orang-orang berkumpul di sana. Menjadi sangat penasaran dan khawatir dengan ayahnya, ia pun menerobos masuk ke rumah itu. Biarpun para karyawan restoran sudah mencoba menghentikannya, Elria tetap menerobos masuk. Elria pun syok, muntah dan berteriak sekencang-kencangnya setelah melihat apa yang terjadi di tempat itu. Di sana Jonas susah menghadap Tuhan Yang Maha Esa dengan posisi dipanggang seperti babi guling oleh Eloy. Film diakhiri dengan Eloy yang ditangkap oleh polisi karena membunuh Jonas dan Elria yang tersenyum karena dendamnya pada Jonas sudah terbalaskan. Cerita pun selesai. Sampai ketemu lagi sobat RR Film semua.